Baik, perkenalkan nama saya Daria Giawa dari SMK Negeri 1 Lelematua. Saya menjelaskan tentang dua tahapan tanaman. Yang pertama, fase generatif dan kedua, fase vegetatif. Yang dimaksud dengan vegetatif ialah masa atau tahapan dari masa dari pembibitan sampai penanaman, di mana setiap tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contoh fase vegetatif yaitu inilah dia yang dikerjakan oleh kawanku ini, tanaman fase vegetatif. Nah, kedua yang dimaksud dengan fase generatif, ini contohnya fase generatif. Baik, ini contoh tanaman fase generatif. Nah, yang dimaksud dengan fase generatif ialah masa atau tahapan tumbuhan yang berbunga, berproduksi atau reproduksi, dan berbuah sampai mau mati. Baik, ada dua jenis pupuk, yang ini urea, yang ini NPK. Urea ini pupuk dari vegetatif, sedangkan NPK pupuk dari generatif. Baik. Perkenalkan, nama saya Yenis Manduru, asal sekolah SMK Negeri 1 Lelematua. Saya PKL di Paroki Trinitas Sogabunasi. Baik, pada kesempatan ini kami menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam membuat pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Baik, sebelumnya pengertian dari pupuk organik cair ini adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair dan juga diartikan pupuk yang dibuat secara alami. Dan kesalahan-kesalahan dalam membuat pupuk organik cair ini adalah viabilitas atau daya hidup mikroorganisme yang dikandung sangat rendah. Dan ada beberapa hal yang perlu kita hindari dalam membuat pupuk organik cair ini, yaitu daging, arang, kotoran hewan, dan paparan pestisida. Contoh dari kesalahan dalam membuat pupuk organik cair ini, contohnya seperti ini. Ini pupuk organik cair bakteri fotosintesis. Ini gagal dan ini berhasil. Baik, yang kedua, pupuk organik padat. Yang dimaksud dengan pupuk organik padat ini adalah pupuk yang dibentuk dari bahan berbentuk padat dan hasil akhirnya berbentuk padat. Dan kesalahan-kesalahan dalam membuat pupuk organik padat ini adalah waktu pengoposan terhadap rasion atau CN. Yang dimaksud dengan CN ini adalah karbon atau nitrogen. Dalam proses penggunaannya pada tanaman, semakin lama maka semakin meningkat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oktav Halawa, anak prakrin dari Paroki Caritas Sogabunasi. Baik sahabat tani, pada saat ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang pupuk TSP. Baik, TSP ini yaitu singkatan dari triple super fosfat. Pupuk TSP ini sahabat tani mengandung unsur hara P205 dan fosfat sebesar 44 sampai 46%. Jadi fungsi TSP ini sahabat tani berperan pada proses fotosintesis dan respirasi pada tanaman. Yang dimaksud dengan fotosintesis ini sahabat tani yaitu proses pemasakan pada daun. Dan yang dimaksud dengan respirasi sahabat tani yaitu proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida.
Baik sahabat tani, pupuk TSP ini biasanya digunakan pada tanaman yang sudah mulai muncul pentil bunga atau pada masa berbuah. Pupuk TSP ini digunakan pada tanaman yang usianya berumur 36 hari atau bisa pada umurnya yang 44 hari. Baik sahabat tani, cara pemakaian pupuk TSP ini, yang pertama dulu kita siapkan bahannya, yaitu bahan yang pertama 1 liter air dan wadahnya, dan TSP nya sebanyak 100 gram. Setelah itu sahabat tani, kita larutkan dan kita siram ke tanaman. TSP ini sahabat tani biasanya digunakan pada tanaman semusim, contohnya tanaman cabai dan buncis, kacang panjang dan lain-lain, seperti tanaman tomat juga. Baik sahabat tani, mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang pupuk TSP ini. Semoga bermanfaat bagi kita sahabat tani. Terima kasih Yahoo. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang fotosintesis bakterial atau PSB. Baik, sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan, nama saya Elias Evarianus Laia dari Sekolah SMK Negeri 1 Lelematua, dan saya akan menjelaskan tentang bakterial atau fotosintesis. Bakterial adalah tahapan-tahapan yang dapat dilaksanakannya. Contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis ini adalah ada berbagai cara, ada yang gagal, ada yang berhasil. Fotosintesis ini adalah proses pemasakan pada daun. Dan manfaat fotosintesis ini adalah perubahan tentang nitrogen yang dapat memanfaatkan pada tanaman. Bahan-bahannya adalah ada telur, ada air hujan, botol air mineral, mecin, dan saus. Cara pembuatannya adalah bahan yang sudah disediakan pada fotosintesis ini adalah dicampur sampai merata. Kedua, air dimasukkan ke dalam botol. Ketiga, air bahan yang sudah dicampur atau diaduk dimasukkan ke dalam botol. Keempat, dilakukan pada pengeringan pada matahari. Kelima adalah ditunggu sampai 35 hari sampai berwarna merah atau kuning. Sekian saja, terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Welin Andoro, asal sekolah SMK Negeri 1 Lelematua, dan saya PKL di Paroki Trinitas Sukabunasi. Baik, saya menjelaskan yang namanya tentang cara pembuatan M4. Baik, sebelum saya menjelaskan cara pembuatannya teman-teman, yang perlu kita tahu apa M4. Inilah M4. Arti M4 ini adalah bakteri mikroba hasil dari fermentasi perubahan cat glukosa menjadi bakteri atau bakteri yang terbuat dari zat yang mengandung glukosa. Baik, fungsi M4 ini teman-teman yaitu untuk mempercepat proses tanaman, untuk mempercepat proses komposisi pada bahan organik menjadi
menjadi bahan anorganik yang terkandung dalam limbah cair. Dan cara kegunaannya yaitu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dan cara pembuatannya yaitu yang pertama kita menyediakan wadah dan kita ambil air kotoran hewan B2 dan kita menyediakan M4 dan gula merah. Dan sekian dan terima kasih ya Hom.